Assalamualaikum, selamat siang Bu Sinonggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak Iya, Satrio, pripun kabare? iya, alhamdulillah sehat Ibu. Mohon izin mengganggu waktunya Bu, Nggih, ada yang ingin saya sampaikan? nggih Pak, monggo. Mungkin ada yang Iya. bisa saya bantu? Ya Bu, ada Bu. Jadi begini, ada yang ingin saya sampaikan, ini salah satunya adalah tentang situasi kondisi di kelas saya Bu, Nggih, utamanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang kurang lebih seperti itu. nggih. Eee, Monggo Pak, silakan kalau misalnya ada yang bisa Iya, disampaikan, mungkin Bapak bisa, cerita tentang kondisi pembelajaran di kelasnya Bapak itu seperti apa? Memangnya kalau boleh saya iya. tahu, permasalahan apa yang, dihadapi Pak Satrio terkait dengan kondisi pembelajaran di kelas Pak Satrio sekarang? Nggih. Ya Bu, terima kasih. Saat ini saya sedang mengajar di kelas 6. Mmm, Jadi untuk siswanya kurang lebih ada sekitar 28 anak, yang saat ini sebagian besar murid saya ini kurang fokus dalam pembelajaran Bu, yang berakibat oke. pada hasil belajar yang kurang maksimal gitu. Mmm, jadi di kelasnya Pak Satrio ini murid-muridnya kurang fokus begitu nggih? Iya Bu. Akhirnya imbasnya itu ke hasil belajarnya yang jadi kurang maksimal. Kalau Iya. boleh saya tahu, selama Pak Satrio melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, kualitas pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Satrio ini kalau boleh saya tahu berada di level poin berapa nggih Pak kira-kira? Iya, kurang lebih saat ini, pembelajaran saya ada di level poin 6 Bu. 6 nggih? Iya, 6. Mungkin setelah ini ke depannya kira-kira, penjenengan itu yang diharapkan itu bisa naik sampai ke level berapa nggih Pak nggih? Kurang lebih saya ingin naik di level 8 dulu, Bu. Oh nggih, saya apresiasi nggih, semangatnya Pak Satrio mudah-mudahan, bisa Mmm, tercapai di level yang Bapak inginkan. Dengan permasalahan yang iya. dihadapi, yang tadi Pak Satrio sampaikan, mungkin, ada upaya yang sudah, Bapak lakukan supaya dapat memantik, fokus murid, ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelasnya Pak Satrio? Iya, ada Bu, salah satunya yakni, pembelajaran berbasis IT, jadi Oke, penggunaan teknologi-teknologi modern yang nantinya, iya, akan saya integrasikan ke dalam RPP atau modul ajar, sesuai dengan kurikulum yang berlaku nggih, yang nantinya nggih, akan saya sampaikan kepada, murid-murid di kelas. Karena seringkali Bu, ini, refleksi juga dari saya sendiri, bahwasanya selama ini dalam saya mengajar, saya masih menerapkan, metode ceramah Bu. mmm, Jadi anak-anak ini cepat bosan, kemudian, tidak fokus selama pembelajaran, kemudian aktivitas mereka ya aktivitas mereka sendiri gitu, atau asik sendiri, oke, sehingga gaduh, ramai, sehingga menimbulkan ya tadi, kegaduhan ya, nggih, di kelas gitu, dan itu Bu. mmm, banyaknya ngobrol sendiri gitu ya Pak ya? Iya, Anak biasanya seperti itu. Nggih, mungkin iya, memang perlu nggih, Pak, nggih, kita itu jadi seorang guru untuk menciptakan suatu, apa, suasana belajar yang, bisa membuat murid-murid itu tidak asik dengan dunia sendiri, tapi juga menyenangkan ketika melaksanakan kegiatan, pembelajaran. Eee, jadi mereka itu tidak bosan ketika belajar di kelas itu, mereka bisa merasa nyaman, bisa merasa senang, nggak bosan gitu nggih, Pak, nggih? nggih. Selain penggunaan media pembelajaran yang tadi ada IT, mungkin ada hal yang lain yang bisa Bapak lakukan untuk menunjang hal ini? Ya Bu, ada Bu. Napa, Pak? Contohnya seperti apa nggih? Gantian sinyal Pak Satria. Halo? Mohon maaf Nggih? mohon maaf Bu, tadi terputus, mohon maaf. Nggih.
Jadi Monggo. iya, saya ulangi Bu, jadi untuk hal-hal lain Iya, yang saya lakukan selain tadi penggunaan IT di dalam pembelajaran, iya, saya juga ingin membuat sebuah media pembelajaran, jadi menggunakan barang-barang bekas, seperti mungkin kardus dan sebagainya, untuk memfasilitasi anak-anak dalam kegiatan atau gaya belajar yang kinestetik. Karena selama ini ketika saya mengajar, rata-rata anak itu lebih cenderung duduk, diam, iya, tenang, dingkluk-dingkluk, telongap-telongop. Perkara anak-anak ini tahu atau tidak, ya saya anggap semuanya paham gitu. Itu mungkin iya, salah satu hal yang mendasari anak-anak cepat bosan, kemudian mereka ramai sendiri dan tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan ya karena tadi saya sering sekali menggunakan metode ceramah. Nah, iya, penggunaan media tadi salah satunya juga untuk menunjang apa namanya, materi yang ingin saya sampaikan untuk memudahkan mereka untuk menyerap materi. Selain media, saya juga mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lain. Di iya, sekolah saya sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan, Pak Sukoco dan Pak Bambang. Nah, ini Pak Sukoco dan Pak Bambang ini kebetulan guru-guru senior yang saat ini mengajar di kelas 4 dan di kelas 5. Jadi, beliau yang saat ini berkenan untuk, saya libatkan dalam, kolaborasi upayanya untuk, mengamati setiap proses pembelajaran di kelas. Kemudian selain itu nanti, beliau-beliau, saya minta untuk, memberikan refleksi kepada saya untuk perbaikan, kualitas pembelajaran di kelas ke depannya. Nah, selain itu juga, saya mengajak kepada Pak Sukoto dan Pak Bambang tadi untuk, berdiskusi tentang bagaimana, menciptakan, pengelolaan kelas yang menyenangkan dan bermakna. Salah satunya itu, Bu, begitu, Bu. iya. Luar biasa ya Pak J. Tadi buat apa, alat peraga dari barang-barang bekas, terus ada Iya, kolaborasi nggih. Saya, iya, sangat mendukung ide panjenengan dengan melakukan iya, beberapa hal yang sudah panjenengan sampaikan tadi, demi ini juga kan demi kebutuhan murid juga nggih, Pak, nggih. iya. Kira-kira, ke depannya apakah Bapak akan melaksanakan kegiatan yang baik seperti ini terus atau bagaimana, Pak? Iya, saya lihat dari antusias anak-anak sejauh ini memang, Iya, masih tergolong aman, Bu. Jadi belum belum sampai yang yang sampai jauh tidak, jadi selama ini, sejauh ini nggih yang saya terapkan, yang saya laksanakan di kelas, utamanya terkait dengan pembelajaran, salah satunya ya tadi, insyaallah dari perbaikan yang sudah ada, dari metode ceramah saya, selama pembelajaran, insyaallah saya akan ubah, saya perbaiki dan insyaallah ini akan berkelanjutan, Bu. Tidak hanya besok atau nanti, tapi insyaallah seterusnya. Dan juga pastinya kita akan lihat hasilnya, Bu. Apakah, eee, hasil belajar anak-anak ini nanti bisa lebih baik kah atau mungkin stagnan di situ iya, atau bisa naik gitu. iya, Jadi harapan dari saya tetap nilai dari anak-anak atau hasil belajar dari anak-anak bisa lebih baik dari sebelumnya. Iya. iya. Eee, baik Pak nggih, semua hal Iya, baik tersebut, saya, mendukung sepenuhnya, eee, iya, dan nanti bisa kita jadikan bahan untuk kita, koreksi atau evaluasi bersama nggih, untuk ke iya, depannya bisa lebih baik mungkin, seperti itu Pak. iya. Iya, Bu, terima kasih, Bu Sinonggo untuk, mungkin ya waktunya tidak lama, Bu, untuk saya mengobrol kali ini. Langsung saya, simpulkan saja untuk kegiatan, obrolan singkat kali ini. Jadi salah satunya saya mendapat, penguatan nggih dari Ibu tentang, bagaimana upaya yang saya lakukan sebagai guru kelas untuk, meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas agar anak ini bisa menjadi lebih antusias dan tidak cepat bosan,
sehingga materi yang disampaikan oleh guru itu dapat diserap dengan baik, yang nantinya akan bermuara ke hasil belajar yang insya Allah lebih baik dari sebelumnya. Nggih. Betul. Kami sama Pak Satrio, terima kasih. Mungkin kita ada 1 bulan lagi untuk persiapan nggih, untuk Nggih, Bu, ya. Ya, iya, Bu. nggih. Insya Allah tadi akan saya mulai di awal semester 2 mungkin ya, karena minggu depan anak-anak sudah masuk ke kegiatan SAS gitu, Bu, sumatif akhir SAS. semester. Ya, untuk Jadi SAS semester lagi 1. minggu depan nggih? Iya, Bu, tanggal 4 sampai tanggal berapa nggih? Tanggal 9 nggih. Oh, nggih nggih nggih. Tanggal 9. Ya Nggih, mungkin itu setelah Bu mungkin semester barangkali 2 dari saya. dilaksanakan, Nggih. saya berharap berdoa dengan setulus-tulusnya semoga kedepannya pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Satrio yang dengan progres yang sedemikian rupa, ada kegiatan membuat barang bekas sebagai kegiatan pembelajaran, ada kolaborasi dengan teman sejawat, itu bisa dilaksanakan terus, dan juga mungkin bisa menggerakkan teman-teman di sekitar dan menjadi inspirasi bagi teman-teman di sekitar lingkungan kerja, lingkungan sekolah, guru-guru yang lain, agar bisa bergerak bersama dengan Pak Satrio untuk kedepannya pembelajarannya bisa lebih baik lagi. Nggih Pak nggih. Mudah-mudahan Iya, Bu, sukses amin. lancar ya Pak nggih. Amin amin amin. Terima kasih Bu Sinonggo. Nggih, sami-sami Pak Nggih, Satrio. ya. Nggih, mohon izin pamit, Bu. Nggih. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut refleksi, Pak. Oke, lanjut refleksi dari yang pertama dulu nggih. Oke, dari saya. Nggih, dari jenengan dulu atau jenengan nggih, dari jenengan Dari monggo. saya untuk refleksinya, kegiatan kegiatan coaching hari ini berjalan cukup baik dengan alur tips Nggih. yang fleksibel nggih. Mungkin yang Nggih, Bu. perbaiki atau ditingkatkan adalah kemampuan saya sebagai coach ketika menanggapi dan memberikan pertanyaan yang lebih bisa menggali solusi dari coach, dari panjenengan yang tadi sudah dilaksanakan. Terus berikutnya saya yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah berusaha menjadi pendengar dan pemerhati yang baik dan fokus terhadap coach yang fokus kepada coach dengan memperhatikan setiap penuturan dari coach. Terus yang berikutnya yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah berusaha menempatkan diri sebagai rekan dan pendengar yang baik, fleksibel, dan sebisa mungkin tidak terkesan menggurui. Iya. Umpan balik saya sebagai coach, sebagai coach, mungkin yang saya rasakan ketika mendapat teman bicara untuk menyampaikan ganjalan dari permasalahan dan mendapatkan hal yang bisa saya lakukan ke depannya agar bisa memperbaiki permasalahan dan kendala dalam kegiatan pembelajaran. Terus yang saya peroleh selama berlatih coaching ini, saya belajar mempraktikkan kegiatan coaching sebagai coach dan coachee. Ada juga mungkin ke depannya saya akan berusaha meningkatkan kemampuan KSE saya dan membuat pertanyaan yang lebih berbobot ke depannya dengan partner saya ketika melakukan coaching, mengajukan pertanyaan terbuka dan bebas dari asumsi dan labeling. Mungkin itu dari saya Pak Satrio. Oke. Nanti tulisnya bisa kita susulkan. Monggo dari Pak Satrio. Oke, Bu. Dari saya mungkin juga tidak jauh berbeda dari Bu Sinonggo nggih. Dari refleksi diri selama latihan coaching pada siang ini atau sore hari ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ini salah satunya adalah menciptakan komunikasi yang komunikatif, Bu. Jadi apa yang sudah kita praktikkan tadi betul memang awalnya saya di awal mungkin karena belum terbiasa kita berbicara secara langsung Jadi ada kesempatan berbicara langsung yang awalnya tadinya canggung, namun dengan
posisi sikap dan pembawaan yang bagi saya itu santai, itu jadi mudah diterima dan rasa canggungnya itu hilang. Sehingga itu tadi muncul komunikasi yang komunikatif, jadi langsung cepat nyambung gitu. Iya. Antara tadi ketika Bu Sinonggo menjadi coach ataupun ketika menjadi coachee, itu saling bisa melengkapi gitu. Jadi itu. Kemudian untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu bagi saya tadi yang selaku coachee ya, coachee dan coaching tadi ya, dalam hal ini tentang hal yang ingin dibahas. Jadi pertanyaan yang tadinya yang ingin disampaikan itu harusnya lebih berbobot lagi agar solutif, bisa memberikan solusi yang bermanfaat bagi coachee dan coachingnya ya. Kemudian untuk yang kedua, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi tadi sama seperti yang disampaikan oleh Bu Sinonggo, bahwasanya kita sebagai pendengar yang baik itu sebaiknya memposisikan diri yang sebagaimana mestinya, jadi tidak menggurui, kemudian tidak nge-labeling, dan kemudian dengarkan apa yang disampaikan ya. Jadi kehadiran kita penuh sebagai pendengar itu memang benar-benar dibutuhkan sesuai apa yang diharapkan oleh si coachee tadi ini. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, jadi apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Salah satunya ya saya akan coba ini untuk praktekkan kepada teman-teman saya ini dan juga rekan-rekan sejawat dan juga pastinya kepada murid-murid saya, karena secara tidak langsung kita ini pernah menerapkan hal ini kepada murid-murid kita, khususnya bagi yang murid-murid spesial gitu ya. Yang memang perlu penanganan khusus. Kalau untuk rekan sejawat mungkin tidak. Kalau kepala sekolah mungkin iya, kepala sekolah kepada kita. Jadi mungkin itu salah satunya. Kemudian yang terakhir ini tentang umpan balik dari coachee tadi Bu Sinonggo yang dirasakan pada saat di coaching tadi. Perasaan saya lega Bu bisa menyampaikan hal ini kepada orang lain, karena jika hal ini kita pendam sendiri, kemudian kita tidak ada pergerakan, kita tidak ada proses untuk lebih baik, apalagi untuk menyampaikan hal ini kepada orang lain gitu ya, kita tidak akan mendapatkan sebuah ide, gagasan, atau solusi dari permasalahan yang kita alami. Jadi dengan coaching ini salah satunya membawa saya memberikan motivasi kepada saya untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi plong, rasanya plong. Mungkin itu Bu dari saya Bu. Matur nuwun. Sami-sami Bu. Ini sepertinya kita